Kalau tidak dikontrol, bagaimana kita mau menghasilkan output? Kayak misalkan uh, pintu otomatis. Pintu otomatis maunya kebuka kalau ada orang masuk. Nah, gimana caranya pintu itu kebuka kalau kita tidak mengontrol pintunya? Dapat nggak sampai sini? Jadi semua harus dikontrol ya. Nah, cara mengontrol itu kan berarti kita harus bisa pakai komponen analog. Ini satu mahasiswa bukan? Satu kelas nggak sama nanti yang elektronika analog? Beda atau sama dengan elektronika analog? Kita baru mikroprosesor aja, Bu. Kenapa? Gimana, Pak Faisal? Baru ikut kelas mikroprosesor untuk elektronika analog belum kayaknya. Oh, berarti beda kelas ya. Oke. Jadi untuk mengatur elektronik itu kan kita bisa menggunakan komponen-komponen elektronika kayak seperti resistor, dioda, disusun, didesain sedemikian rupa agar bisa mengontrol sesuatu. Nah, itu kan repot ya. Repot pakai banget karena harus mikir. Nah, ini makanya disediakan ATmega 328. Di sini semuanya sudah tersedia, jadi kita bisa ngatur. Di situ ada pin input dan ada pin output. Jadi tinggal dibuat bahasanya, diprogram sedemikian rupa. Nah, tapi biasanya ATmega 328, ATmega berapa lagi? ATmega 64 atau ATmega yang lain pokoknya. Biasanya itu menggunakan bahasa apa namanya ya? Bahasa bahasa komputer yang paling bawah. Pokoknya bahasa komputer. Jadi ini ya. Basic, Bu. Assembly. Betul, betul. Bahasa assembly. Jadi urutannya gini ya. Kelihatan nggak? Kurang besar ya kalau di bentar. Gini, jadi bahasa itu misalkan ini komputer. Lalu kita sebagai user, kita manusianya sebagai user. Nah, mereka berdua ini kan harus komunikasi ya, saling berkomunikasi. Otomatis harus sama-sama ngerti sama bahasanya. Tapi komputer itu kan bahasanya apa? 0, 1, 0, 1, 1. Kalau nggak 0 ya 1, begitu. Biner. Nah, makanya ada bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini bahasa yang menerjemahkan ke bahasa 01 itu yang tadi. Jadi ini bahasa yang paling bawah. Nah, terus ada bahasa yang menengah. Ini seperti Java, terus apa lagi? Bahasanya command prompt itu apa ya namanya? Ya pokoknya tahu ya command prompt yang ada di sini, CMD. Ini bahasa yang di sini. Saya juga lupa nama bahasanya apa. Pokoknya itu adalah bahasa menengah. Jadi dia tidak terlalu mesin, tidak terlalu manusia. Lalu, nah ada lagi yang udah agak manusiawi, itu ada bahasa C, ada bahasa C++, ada bahasa, ya yang paling atas ini C dan C++. Nah, ada lagi yang terbaru. Yang pertama, yang lebih manusia, bahasanya lebih manusia, lebih mendekati. Kan bahasanya adalah Python. Nah, Arduino itu menggunakan bahasa C. Bahasa C ya, bukan bahasa C++, bahasa C. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia harus menyeting ada namanya INT. Saya lupa itu panjangannya integer atau interrupt. Lalu ada wait setup dan void loop. Kita harus mengatur setup dan loopnya. Terus ini pokoknya dia agak ribet, ada bahasa-bahasa yang sangat-sangat ribet, yang nggak manusiawi lah pokoknya, mesin banget gitu ya. Nah, bahasa Python itu lebih manusiawi. Saya kasih contoh bahasanya. Oh, ini yang agak susah ya. Mana? Oke, saya punya yang lebih mudah. Sebentar. Open.
Kalau saya ngasih tugas ke murid di SMK pakai yang ini. Jadi untuk menghitung loss. Nih ya, nggak usah pusing dulu. Mungkin ngeliat ini. Nih, jadi kita bisa tulis Q69 sama dengan bla bla bla. Pokoknya si yang panjang ini istilah gini, nama saya Asa Kesi Rohana, maunya dipanggil Aca misalkan. Berarti saya bisa manggil gini, Aca, Asa, Kesti, Rohana. Nah, ini bisa nanti dikeluarkan uh, print kalau mau di output, tinggal panggil print Aca. Nanti kalau di play keluarnya Asa Kesi Rohana. Coba ya. Saya juga udah lama nih nggak megang. Oh, ini connect-nya tadi belum di-connect. Jadi ini web untuk Python, di sini ada connect-nya. Jadi nunggu connecting dulu baru play. Nah, keluar ya, Asaknya Serana. Padahal saya cuma manggilnya Aca. Seperti itu. Ini bahasa Python, lebih manusiawi karena nggak ada setting-settingannya, nggak terlalu ribet. Makanya yang paling atas bahasa yang sekarang terkenal adalah Python. Ada lagi Python C, ada Python dan bla bla bla. Oke. Demikian pengantar untuk Atmega 328. Jadi dia bisa diprogram, tapi bahasanya adalah assembly. Nah, maka dari itu si perusahaan Arduino ini jadi sorry, ini brand ya, brand. Nah, ini tuh brand Arduino. Arduino tuh sebenarnya adalah sebuah brand, tapi pabriknya itu banyak. Suara saya jelas kan ya? Atau banyak noise? Jelas Bu. Oke, alhamdulillah aja. Jelas Bu, tapi ada suara lain Bu. Oh, tapi suara saya nggak terdistract kan? Itu cuma noise doang. Oke. Teknik banget ya bahasanya noise. Oke, lanjut. Atmega 328 itu tadi kan bahasa assembly. Nah, Arduino itu brand. Dia brand otomatis kalau brand perusahaannya bisa macam-macam dong bikin. Nanti kalau dilihat di Google saya tadi cari. Ini banyak ya. Mana ya? Nih, ada merek Parnell, ada merek apa lagi? Octopart kayak gitu. Tapi kurang lebih biasanya sama. Semuanya sama. Nah, Arduino itu ada macam-macam, ada Uno, ada Mega. Itu perbedaannya adalah pinnya. Jadi di sini kita bisa lihat kurang besar ya. Ini yang pakai handphone ntar nggak kelihatan nih kalau nggak dibesarin. Nah, ini. Kita lihat dulu di bawah. TX RX itu untuk transfer sama ini Bu. Kenapa? TX sama RX itu transmitter sama receivernya itu. Iya, Ada bisa. Ya dia bisa. Jadi ini di Arduino ada ini bahasa yang lebih mudah nggak Bu? bahasa yang lebih mudah maksudnya? Untuk program ya selain kita pakai bahasa pemrograman gitu. Untuk Arduino sih bahasa sih ya. Kalau udah tahu polanya gampang kok. Kalau udah tahu polanya semua ya. Apapun itu kalau udah tahu polanya gampang. Nanti saya jelasin insya Allah. Oke, kita bahas kaki-kakinya dulu ya. Pin-pinnya di Arduino. Yang pertama ada power. Power itu daya. Daya itu kekuatan. Kalau manusia kekuatannya itu joule satuannya. Kalau power berarti satuannya daya kuat. Berarti kan? Ya. Kalau listrik berarti watt. Kalau manusia joule kan tenaga manusia. Oke, ini di sini ada power. Power, jadi ini untuk menyalakan si Arduino-nya. Nah, di sini Tes. halo, iya masuk. Ini nggak ada yang absen. Oke, aman. Jadi dia inputnya adalah bisa 5 volt, bisa 3,3 volt. Tapi dengan catat, oke, sebentar ya, yang itu nanti aja dibahas. Di sini ada grounding, jadi nanti kalau misalkan mau menyalakan
eh, mau menyalakan apa ya? Ini sebenarnya power itu kakinya ya, berarti saya harus jelasin kakinya. Kaki Arduino. Namanya tuh jenisnya tulang ikan. Keluar gini ya. Kabel kaki tulang ikan Arduino. Tulang ikan. Yang mana ya? Nah, ini. Kakinya bentuknya itu seperti ini ya. Jadi dia bisa ditusuk biasanya pakai Oh, ini header, Bu. Header. nilainya. Iya, header. Kalau bahasa orang Kulldog nggak ngerti tuh kalau ditanya mau beli header Pak gitu. Kok mau beli header nggak ngerti. Tulang ikan malah langsung. Yang cewek kan cowok. Nah kalau ini yang cewek. Kalau yang cowok yang ini. Ini ada yang bengkok, ada yang lurus. Terserah mau yang mana sesuai kebutuhan. Seperti ini ya. Kakinya Arduino itu seperti ini. Jadi kalau misalkan mau men-setting apa, menghubungkan output dan input ke Arduino, berarti ujungnya harus pakai kabel ikan karena inputnya seperti ini. Ya, kaki-kakinya seperti ini. Oke, balik lagi. Ini sebenarnya adalah power power itu untuk menyalakan Arduino bisa pakai ini, bisa juga pakai di sini. Ini tuh yang kayak casan laptop itu loh, yang bulat. Nggak bisa 360 derajat ya. Ya pokoknya yang bulat, yang harus 5 volt ya. Kalau enggak nanti dia melebihi kapasitas. Aduh sorry nih bolak-balik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Belum. Iya, jadi powernya untuk menyalakan Arduino. Jadi misalkan mau menyalakan, bikin otomatis pintu otomatis, pagar otomatis. Nah itu ada yang cek ya. Power pintu otomatis misalkan. Nah berarti Arduino-nya harus disuplai dengan listrik, tapi motor untuk rodanya itu juga harus diberi suplai juga. Jadi berbeda suplai. Sebenarnya bisa nebeng ke sini, cuman biasanya nggak stabil. Catatannya, biasanya nggak stabil. Tapi kalau misalkan sekedar cuman lampu LED atau apa lagi, speaker yang kecil, apa namanya itu? Speaker yang kecil itu. Buzzer. Iya betul sekali, wah pintar-pintar ya murid mahasiswanya Pak Agung. Buzzer itu nggak apa-apa, pakai aja ini. Tapi kalau misalkan udah kayak motor, udah yang lain-lain itu disendiriin, dibedain. Maksimum ampernya, Bu? Maksimum ampernya, insya Allah yang 3,3 ini 0,5. Jadi semuanya bisa. Di sini ada ya. Tinggal dilihat di datasheet aja. Kepanjangan kalau bahas itu. Apa Arduino itu bisa 0,5. buat stepper ya, Bu? Kenapa? Arduino bisa Untuk buat? motor stepper. Iya, bisa. Bisa untuk motor stepper. Nih gini. Motor stepper kan. Maksimum pulse-nya? Nah, jadi dibedain di ininya aja, yang di outputnya aja. Groundingnya, sorry. Maksimum pulse, Bu. Bentar. Pokoknya untuk rotate-nya itu kan ada tegangan yang tertentu. Stepper, ya kan? Kalau berapa Berapa pulse? Berapa frekuensi? berapa voltnya, berapa tingginya berapa, dia muternya ke arah mana kayak gitu kan. Seberapa jauh derajatnya. Nah, itu analog. Nah, udah bisa dapat ya berarti. Kalau motor, kalau mau ngendaliin stepper berarti analog. Analog itu yang membutuhkan nilainya beda-beda. Tapi kalau untuk yang 1010 ini di sini digital. Ada di pin 1 sampai pin 13. Ada 13 pin. Nah, ini TXRX itu juga bisa untuk Bluetooth. Bluetooth kan butuh TX sama RX ya. Bluetoothnya. Nah, ini bisa disambungin di sini, ini plusnya di sini, groundingnya disambungin ke sini.
grounding seperti itu. Jadi kaki-kakinya kurang lebih seperti itu. Kalau ini USB untuk memasukkan bahasa pemrogramannya ke Arduino. Jadi nanti dicolok ke laptop dan Arduino, itu dicolok USB 3.0. Kalau yang di laptop, kalau ini tuh bentuknya ada USB khususnya, saya lupa jenisnya namanya apa. 1.0 juga bisa kok kirim data. Nah, ini tergantung ya, ini beda, nggak, kadang ada yang nggak ada lampu indikator, indikator ada yang ada. Pokoknya kurang lebih intinya adalah kakinya, yang pertama outputnya ada yang digital 0101 dan analog, tergantung kebutuhan. Kalau outputnya yang butuh kayak stepper kan butuh jenjang tegangan, berarti pakainya yang analog. Kalau misalkan cuma nyala sama mati, ya udah berarti pakainya yang digital aja. Itu analog in, Bu, bukan out. Out, ini output. Tulisannya analog in. Analog in. Enggak kok, ini output. Oh, analog in. Bentar. Analog in, digital. Oh iya, konsepnya berarti saya salah. Terima kasih setelah diingatkan. Jadi gini, analog in, misalkan butuh inputnya kayak gimana ya? Misalkan mendapatkan temperatur, misalkan datanya berupa temperatur. Kalau temperatur itu udah digital. Ada yang analog, Bu. Transmitter. Ada yang analog sih, transmitter, iya. Oke, jadi misalkan yang inputnya analog itu masuk ke sini, outputnya bisa di sini. Nah, tapi untuk voltasenya, pokoknya ini adalah power. Jadi untuk menyalakan itu bisa cuman bisa di sini ya. Kalau untuk menyalakan Android. Nah, kalau di sini itu power untuk output. Jadi misalkan plusnya LED, misalkan menyalakan LED. Yang satu ke output yang digital, groundnya semua disatuin, disambungin ke sini, ke GND. Kayak gitu. Ini bisa juga kok dijadiin output, bisa diatur di sini. Nah, kurang lebih kakinya kayak gitu ya. Jadi ini intinya analog, ya saya baru ingat. Ini intinya analog, ini intinya digital. Semua bisa disetting, mana yang jadi input, mana yang jadi output. Itu ya, itu udah fix. Nggak berubah, udah benar. Ya baru ingat. Nah, terus yang pertama adalah ini inisialisasi integer pin. Kelihatan nggak? Bisa di zoom nggak sih? View to help. Oh, ini bisa. CTRL plus. Nah, pertama ini untuk integer. Misal, jadi dia ini inisialisasi biasanya untuk pemberian nama di luar, di depan ya. Jadi pemberian nama itu bisa di depan untuk integer. Let pin, kalau di Python kan tadi langsung yang acah sama dengan ASCII sederhana kayak gitu. Kalau ini enggak, ini bisa langsung mau bikinnya harus depannya harus ditulis integer. Nah terus yang pertama ada integer, yang kedua ada setup. Setup itu untuk men-setting. Iya. Ya setup untuk setting, benar. Oke, pokoknya ini untuk setting. Nanti dicontohin. Nah, ada lagi untuk loop. Nah, setiap basis, setiap kelompok itu ada buka kurung, apa ini namanya? Buka kurung kayak gini ya, yang bergelombang ya. Jadi setup, dibuka dulu, terus baru ditutup. Nah, di sini bisa ditulis pin mode. Yang tadi kan bisa disetting, pinnya berapa aja. Nah, ini maksudnya maunya pin yang tadi yang digital yang 13 itu mau dijadikan sebagai output. Berarti
mau dijadikan sebagai output. Nah, berarti ditulis di depannya pin mode dalam kurung LED pin kan 13. Berarti kaki 13 dijadikan output. Output hurufnya besar semua. Tutup kurung, lalu titik koma. Pakai titik koma. Nah, ini garis 2 itu adalah komen. Jadi, apapun yang ditulis setelah garis 2 itu tidak akan terbaca. Misalkan gini ya, saya bikin LED pinnya jadi 12. Jadi di sini kelihatannya tetap coba di sini bahkan tetap outputnya jadi 13. Karena yang ini nggak dianggap, ini komentar. Ini garis 2. Lalu yang pertama, ide untuk men-setting kaki-kaki jadi input atau output itu bisa disetting di sini. Sebenarnya ini juga bisa ditaruh di sini kok. Juga gini. Terus yang kedua, loop itu adalah pengulangan, looping. Jadi dia diulang. Oke, terus untuk ini selalu ulang. Jadi kalau misalkan nyala ini ya, LED 13 dijadiin output. Ini berarti nggak ada input sama sekali. Jadi dia nggak tergantung. Mau ini cuman bikin lampu kedap-kedip, nggak ada inputnya. Pokoknya bikin output lampu jadi kedap-kedip. Nah, lalu outputnya cara nulisnya digital write. Kalau yang digital, kalau yang analog beda lagi bahasanya. Digital write, buka kurung, LED pin, 13 kan tadi, 13, height 1. Lalu delay selama 1 detik. Ini dia berarti kalau 1000 itu milisecond ya. Milisecond, satuannya milisecond yang ada di Arduino. Nah, lalu setelah 1 detik digital write, LED pinnya low, 0. Nah, lalu di sini ada menu-menunya, di sini untuk menu, untuk buat baru, di sini ya. Ini udah jadi void setup sama void loop-nya. Untuk membuat baru, lalu yang ini itu untuk membuka. Siapa tahu udah punya bahasa Arduino, bisa diupload di sini. Ini untuk save. Nah, ini untuk mencoba. Modul yang dikasih Pak Agung itu modul ini. Jadi ada 2 praktikum. Ini Arduino. Nah, di sini dibuat di pin 13. Digital yang 13. Jadi di pin lalu resistor dari kaki 13 kasih resistor lalu lampu LED. Ini bisa dibalik ya, lampu LED di sini, resistor di sini. Lalu ini grounding. Nah, biasanya ini groundingnya bukan biasanya, harus disambung ke grounding yang Arduino juga. Mana? Grounding ini. Misalkan groundingnya ini. Ini sama ini berarti harus disambung juga. Kayak gitu. Nah, ini udah dikasih bahasain sama Pak Amun. Kita coba ya. Nah, di sini ada yang salah. Sama di sini benar. Buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini on. Kayak gini. Jadi ini di sini. Takutnya ada yang bingung nanti sama modulnya. Gitu aja. Jadi ini di belakang sini. Gitu. Jadi bahasa kode-kodenya dia ada di depan. Sebelum apapun itu paling depan setiap baris pasti ada kode-kodenya kalau di Arduino. Lalu nih ya kita cek di verify apakah ada yang salah atau enggak. Nah di sini ada yang salah, dikasih tahu sama dia warna pink. Salahnya apa? Expect tutup kurung at end of input. Nah ini harus gini. Kita coba lagi. Nah baru udah benar, udah compiling. Nah kalau udah benar, jadi ini untuk ngecek, verify, sama kalau ini upload. Jadi kalau misal, serial port not selected, saya nggak nyambungin Arduino apapun ke laptop saya. Nanti kalau misalkan udah disambungin, lalu disamain kakinya, kan misalkan laptop saya punya 3 USB, nah di situ kan bisa dicari ya, apa namanya? Kok saya jadi
Lupa ingatan malam ini ya. Namanya adalah Text Manager coba. Drivernya, Bu. Driver biasanya kalau yang laptop baru sih nggak usah diinstal. Bukan Text Manager. Udah mini USB ya, Bu? Kenapa? Mau nentuin USB berapa? Kan USB laptop pada 3. Portnya port yang mana? Kita cari aja deh. Daripada penasaran. Soalnya biasanya bingung. Dulu pas bikin proyek, karena nggak tahu, ini sangat-sangat bingung. Banyak banget tabnya di sini. Cara mengetahui port laptop. Oh, tidak seperti Bukan ini. device manager, Bu. Kenapa? Device Manager ya? Manager. Oh iya benar, Device Manager. Mungkin benar. Di Device Manager. Nah, di sini USB nih, USB. Oke. Ini bisa diketahui dia port berapa. Port. Apa yang masuk? Oh, gini aja cara gampangnya. Nanti kalau misalkan ada setting di sini, ada di setting serial monitor. Sorry nih, saya sudah lama nggak buka ini. Banyak lupanya. Bukan lupa ingat lagi, banyak lupanya. Bukan. Serial monitor. Sepertinya drivernya belum diinstal, Bu. Nah, iya drivernya memang belum diinstal, tapi memang harus disetting. Jadi untuk output di sini itu harus disetting. Pokoknya harus tahu, intinya harus tahu portnya pakai yang mana. Kalau beda port, dia mau kita upload sebanyak apapun, berulang apapun, itu nggak akan ke transfer bahasanya gitu. Jadi kita harus setting portnya seperti itu. Berarti nggak buta ya. Sama kayak di PLC, Bu. Kenapa? Sama kayak di PLC harus disamain portnya. Iya benar, sama kayak di PLC. Harus tahu portnya yang mana. Lalu yang kedua, ini ada yang kedua. Kalau tadi Pak Agung bilangnya pas waktu saya komunikasi dengan beliau, nanti dibuat kelompok. Nah, ini dibeli Arduino itu harganya sekarang udah murah ya. Udah sekitar 60-70 ribu. Ada kok yang 40 ribu, bekas 30 ribu gitu. Kalau dulu zaman saya SMK itu bisa 200-an Arduino. Gitu. Ada yang Jadi 30 ribu. ada yang 30 ribu kok, iya. Yang nano. Yang nano. Oke, kalau ada apa? Kalau yang bingung, jadi Arduino kan tadi ada Uno, Nano, apa lagi ya? Pokoknya ada perbedaan nama Arduino. Itu bedanya hanya di jumlah kaki outputnya. Ini analognya kan kalau Uno cuma ada sampai 4 ya. Outputnya cuma sampai 14. Nah, kalau mau lebih banyak berarti pakai yang tipe yang lain. Kalau yang ini itu membuat program dengan push button. Jadi lampunya kedap-kedip sesuai push button. Ada inputnya berarti. Itu outputnya harus di 13, Bu. Enggak harus. Nanti kalau misalkan di bahasanya diganti misalkan kaki 10, berarti di programnya harus ditulisnya 10 gitu. Sesuai aja. Berarti itu hanya contoh aja, Bu. Iya, cuma contoh aja. Kan di teknik itu semua bisa diatur sesuai logika. Oke, ini yang pertama integer, let pin, mau membuat inisialisasi penamaan let pin 13, in pin 2 gitu biar tak lupa. Value-nya 0. Ini biar ada nilai tetapnya. Makanya dikasih 0 biasanya. Nah,
Lalu setup, void-nya hilang. Nah, void-nya di sini. Void setup, buka kurung Kurawa, pin mods. Kita mau menentukan pin kan. Jadi yang pertama ini adalah inisialisasi penamaan. Lalu di setup kita mengatur kaki-kakinya. Kaki di Arduino. Pin mode, buka kurung, lab pin, kaki 13 itu jadi output. Nah, pin kaki 2 itu menjadi input. Bisa aja ini dihapus, bisa aja. Cara yang kedua. Ini dihapus. Ini langsung tulis 13, ini jadi 2. Itu bisa. Nah, ini as input, maksudnya gini, tutup kurung. Apa ya itu yang baca? Tolong di mute ya, agar tidak mengganggu. Nggak bisa. Oke, balik lagi, lanjut. Lalu sekarang yang loopnya, yang looping, yang terus diulang. Kalau misalkan nggak dimasukin loop, cuman di setup doang. Misalkan ini ditaruh sini ya. Misalkan ini ditaruhnya di sini. Kan ya, nggak pakai, tidak menggunakan looping. Nah, maka ini hanya akan terjadi kok di atas. Oh iya benar. Loop. Oh ini yang semuanya tadi. Ulang. Kode passwordnya. Void loop-nya misalkan dihapus. Tidak menggunakan void loop. Nanti ini dihapus. Ini dihapus. Nah, kalau seperti ini, nggak dimasukin loop, maka ini hanya terjadi sekali. Jadi misalkan dinyalain nih Arduino-nya. Terus kita pencet push button, lampunya jadi kedap-kedip, jadi nyala, terus mati. Udah sekali doang, nggak tip, nggak cuma tip, mati. Udah selesai gitu. Cuman sekali aja jalannya. Jadi makanya dimasukinnya di looping. Ini as input, lalu ini masuk ke void loop. Ini di belakang ya. Kalau di sini nggak kebaca, karena di belakang garis ini. Di sini juga bisa tutup kurungnya. Yang penting ada tutup kurung. Ini juga bisa ya. Ini juga bisa. Lalu void loop, value, lalu 0, digital read-nya berarti input. Kalau digital read, kalau output kan digital write kan. Ini, digital write. Kalau ini kan jadi output digital read. Itu kaki 2. Kaki 2, jadi harus 2 kali ya. Lalu ini dibuat 0, harus 0, jadi inputnya nggak ada. Kalau push button itu, oke. Lanjut. Nah, kalau misalkan jika value si oh berarti ini bukan 0. Ini kaki 0 berarti. Sebentar, lab pin 12. Value 0. Variable for reading the pin status void. Oh iya, jeleknya bahasa sih gitu ya. Jadi harus di nolin dulu, kalau enggak ya nggak ada nilai 0. Basisnya dari 1, dia ada nilainya. Ada 0,1 kayak gitu. Jadi mending dibuat 0. Value digital read in pin, outputnya inputnya itu berarti kaki 2. Nah, jika value si 0 ini, si value, kan value sama dengan digital read kan, kaki 2. Ini kan kaki 2 kan. Kalau misalkan si value itu high 1,
nih, button release. Check if the input is high. Button release. Release berarti nggak ditekan. Itu berarti outputnya adalah pin berapa tadi? Pin 13 itu low, 0. Kalau dilepas itu mati. Tapi jika bukan, else itu kan else, berarti selain itu. Berarti kalau misalkan si button itu ditekan, dipencet, di kita write outputnya jadinya pin 13 nyala, high. Nah gitu, jadi ini push buttonnya, ini programnya adalah push buttonnya kalau misalkan buttonnya dipencet, lampunya nyala, kalau nggak dipencet, lampunya mati. Ini kalau di luar negeri, jadi pelajarannya anak ekskulnya anak SD. Sekarang juga udah banyak jadi ekskul anak SD. Karena ini yang lebih mudahnya, agak mudah. Sampai sini untuk Arduino ada yang ditanyakan? Yang kelompok, Bu. Yang kelompok, kalau yang kelompok sepertinya ditentukan, untuk jumlahnya sebenarnya saya nggak tahu ya Pak, untuk kelompoknya, tapi yang penting adalah satu kelompok. Kalau saya tadi sarannya beli satu aja perangkatnya, beli satu, lalu nanti dicoba sama satu orang buat perangkat, lalu didokumentasikan, terus nanti dikirim ke temennya. Kelompoknya bebas nggak, Bu? Milih-milih sendiri apa gimana? Bebas aja lah. Bebas aja lah. Nanti saya bilang Pak Agus untuk bebas ya. Ya, Iya, Bebas aja, Bu. Bebas. bebas. Kelompok udah pernah dibikin ya pakai absen. Pernah Bebas gua nggak apa-apa, Pak. Seperti kayaknya dari absen ya. Wiske. Bebas saya bebas. dari Cikarang absen sama itu, Jakarta jauh, Bos. jadi lebih baik Waduh, iya juga. Ya. Jauh, Bos. Saya rayu Pak Agung ya. Nanti saya informasikan. Tolong, Bu, Oke. bebas aja, Bu, kalau bisa. Insya Allah. Jul, Ikhtiar ketua dulu dulu, aja ya. Komunikasinya video, Mbak. Ini. Belum dikomunikasikan lebih lanjut sih Pak, tapi yang penting dokumentasikan dulu. Yang penting kan beli dulu ya, nanti kalau ada trouble baru bisa dikomunikasikan, baru kalau nggak ada trouble semuanya bisa di video, bisa dikirimkan. Gitu. Tadi baru soalnya pengennya malah kalau beli satu-satu kok kemahalan gitu, mending berkelompok aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini gampang sih. Gampang ini mah. Ekskul anak SD. SD mana dulu? Tenang, Bu, tenang. Tapi asal kelompoknya bebas aja. Ini ya, coba kita tulis. Nah, ini di setup. Article before token. Ini void yang tadi. berarti cuma nyala, mati, sama flip-flop aja, Bu? Iya, sama flip-flop aja. Udah. Nah, ini udah done ya. Udah benar. Nggak ada error. Untuk Arduino ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Sekarang kita ke untuk Python, Pak Agung, pembicaraannya untuk apa ya? Aplikasinya. Untuk buat apa gitu? Udah ada omongan belum ya? Belum, Bu, baru suruh install aja. Belum ya? Baru install aja. Nanti saya... Juga ada tugas, Bu. Kenapa? Database kali, Bu. Kenapa? Yang Python juga ada tugas, Bu. Oh, enggak. Belum ada. Yang Arduino dulu. Yang Python ini hanya perkenalan aja. Jadi ini nanti saya share, saya ada data dari pelatihan Kominfo tentang Python. Jadi di pandemi ini kemarin Kominfo banyak ngeluarin pelatihan-pelatihan, tapi saya nggak lulus, tapi dapat kok. Jadi saya bisa mendapat sharing ke teman-teman. Sebentar. Digital talent.
Untuk sertifikasi Python paling tinggi itu di Cisco ya. Kemarin di Kominfo itu pakainya Cisco karena sertifikasinya internasional terakui. Mana? Modul 3. Oh ini ya. Udah dibuka. Untuk Python. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lupakan yang tadi. Udah dilupain. Nanti dipakai ya. Bahasa Python lebih mudah. Nah, misalkan dia di depan itu A sama dengan input. Nah, input otomatis minta misalkan kalau ingin mengeluarkan sesuatu kayak kalau misalkan tadi di Arduino kan input. Nah, kalau misalkan ingin mengeluarkan tulisan, misalkan gini ya, kalian menyambungkan Arduino-nya ke LCD, misalkan ke LCD ada tulisannya. Nah, kalau misalkan push button-nya ditekan, terus ada keterangan perangkat aktif misalkan ditulis. Nah, itu berarti harus beda bahasa nih. Berarti kan di sini harus ditulis. Berarti digital write-nya keluarannya harus ditulis. Misalkan dibuat bahasanya sebenarnya beda. Kalau di sini misalkan harusnya bahasanya beda lagi kalau di Arduino. Ada settingannya lagi untuk ke LCD. Misalkan tulisannya perangkat aktif. Angel. Perangkat aktif misalkan gitu. Jadi harus ada dua. Harus ada dia dibuat dia adalah output, ini adalah output, terus ini adalah, mana ya maksudnya? Ini dia dibuat output, balik. Adalah high, dibuat aktif, tapi ditulis lagi. Pokoknya berkali-kali. Nah, kalau di Python itu cuman kalau input, ya udah mau dimunculin apa nih? Langsung aja dibuka kurung, tanda kutip. Masukkan A sama dengan titik-titik gitu. Jadi ada keterangannya. Nah, baru nanti jadi outputnya kita play ya. Di research. Di sini. Research. Collab. Google Collab. Di play. Nah, langsung keluar. Masukkan A. Jadi nggak perlu tulis A sama dengan pin mode sama dengan bla bla bla, nggak usah ada inisialisasi, langsung aja bisa. Masukkan A, misalkan nilainya 1. Di sini B, masukkan B sama dengan 2. Masukkan C, misalkan 3. Ini bahasa apa sih sama dengan, tidak sama dengan? Ini bahasa apa ya soalnya? Masukkan, oh iya. Ini berarti A sama dengan B, salah. A nggak sama dengan 2 gitu. A tidak sama dengan B, benar, true. Terus A lebih besar daripada B, salah. B lebih besar sama dengan A, benar. Seperti itu ya. Jadi bisa langsung. Outputnya bisa tulis print. Jadi dia bahasanya lebih manusiawi. Itu untuk penamaannya. Jadi pokoknya nama pendeknya itu di depan. Yang belakangnya nama aslinya yang di belakang. Nah, ini juga bisa seperti ini, A sama dengan 5, B sama dengan 5. Kalau tadi kan harus ada integer. Misalkan if A sama dengan B, tapi dia sama dengannya harus 2 kali ya. Sama loh, di sini juga harus 2 kali. Nih. Sama dengan. Kalau ini sama dengan inisialisasi, kalau ini bedanya adalah sama dengan nilai yang berhubungan ke output sama input. Itu harus 2 kali. Gitu. Jadi ditulis, kalau ditulis, ini A sama dengan 5, B sama dengan 5. Kalau A sama dengan B, maka tulis A dan B bernilai sama. Ya benar, keluar. Karena ini benar kan. Terus print lagi, ini contoh. Nggak usah ada buka kurung sama tutup kurung. Nggak usah ada void sama loop. Gitu, itu nggak usah.
Di sini looping juga ada sih, cuman beda lagi. Ada yang masih mau join ya? Jadi enaknya adalah kalau di Python nggak usah setiap ending nggak usah ada titik koma. Kalau di bahasa sih harus ada titik koma ini. Kalau di Python nggak usah ada ini. Kalau dulu saya kuliah sama Pak Agung itu ditulis tangan bahasa ini, bahasa Arduino, tulis tangan, terus ada satu aja ketinggalan ini, sudah hilanglah semua usaha-usaha itu. Nilainya grounding, 0. Nah, tapi kalau misalkan logika seperti if itu dibuat ada titik 2 baru. Tapi nggak usah ada tutupnya lagi. If apa, else, if, else ada titik 2-nya. Kalau ada permisalan. Kalau ini nggak usah ada titik komanya di belakang. Bedanya itu ya. Nah, kalau di sini kan harus ada buka tutup kurung kurawat. Kalau permisalan di sini juga harus ada buka tutup kurawat. Itu jadi setiap kelompok ini kan kelompok loop, berarti kurungnya yang ini sama yang ini. Nah, terus dia mau buat kelompok di dalam kelompok. Ada Indomaret di dalam Alfamart. Nah, berarti dia buat buka kurung lagi, tutup kurung lagi. Else buka kurung, tutup kurung. Kalau di Python kan langsung aja ya. Mana? Langsung gini. Di mana dia tadi? Sini. Langsung titik 2 aja di belakang. Nggak usah ada tutup kurungnya. Jadi dia lebih manusiawi, nggak ribet. Itu kalau bahasa Python. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi sih pesannya Pak Agung, nggak usah lama-lama, katanya sejam aja. Kasian kuotanya gitu. Saya pakai wifi, nggak ada Bu. Pakai wifi. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada. Berarti persiapan nanti tugasnya dari Pak Agung itu membuat project Arduino ya. Banyak, di YouTube juga banyak. Ekskul anak SD kan? Bisa lah. Oke. Nanti dibeli per kelompok, kelompoknya bagaimana sistemnya nanti dikomunikasikan lagi. Yang penting persiapan membeli Arduino dan perangkatnya ini cuman beli komponennya tadi tuh LED 1, resistor, ya, LED resistor beli 2, LED 1 aja kan bisa gantian ya. Sama push button 1. Ini resistor 1K sama 220. Push button sama LED. Sama Arduino. Udah gitu aja. Arduino Uno aja. Masih ada yang mau join? Luar biasa. Arduino-nya bebas, Bu. Arduino-nya tadi sih kayaknya Uno aja deh, karena nanti kan beda settingan ya. Beda driver sih sebenarnya. Nggak apa-apa sih kalau mau beda sendiri asal nyala. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ini dikumpulin, Bu, Arduino-nya? Enggak. Buktinya dokumentasinya aja. Ini tuh Arduino sebenarnya nggak rugi ya kalau beli ya, karena apa Saya ya? mau pinjam aja, Bisa. Bu. Kenapa? Mau apa? Pinjem? Mau pinjam. Oh iya bisa, kan nanti per kelompok gitu. Sebenarnya nggak rugi beli Arduino karena banyak dulu saya sama Pak Agung. Pak Agung pun skripsinya tentang Arduino gitu, menggunakan Arduino. Jadi kepake terus, apalagi nanti semesternya. Lagi semester berapa ya sekarang? 4 tuh ya. Makin tua semester nanti makin kepake nih Arduino karena apa ya? Banyak lah
manfaatnya gitu. Atau kalau misalkan iseng, kalau teman saya tuh ada yang iseng bikin apa yang Smart home. bukan, kalau smart home kan nyambung ke wifi, berarti otomatis harus beli routernya dulu, beli ininya dulu gitu. Apa sih? Lampu yang otomatis mati nyala, yang itu, yang di kamar mandi. Dia iseng, dia bisa bikin pakai Arduino kayak gitu. Itu bisa iseng, nggak kepake kata dia. Iseng isengnya bikin project ya luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau mau nanya-nanya, sebenarnya saya ada teman lagi sih yang expert di SMK instrumen, kendali, yang jurusannya kendali. Itu proyeknya anak-anak tuh banyak ya, jadi kan karena corona otomatis anak SMK tuh nggak bisa PKL. Nah mereka proyeknya membuat alat gitu, menggunakan Arduino. Itu satu orang harus bikin beda sama yang lain, jadi kayak bikin skripsi lah istilahnya, bisa deskripsiin itu tugas-tugasnya anak-anak gitu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, kalau mau membuat yang lebih ribet mungkin bisa dikomunikasikan, nanti kita diskusi. Tapi kalau untuk modul ini ya gampang lah ya, bisa kok. Oke, kalau perkuliahannya disudahi bagaimana? Pesannya cuma sejam nih. Nggak apa-apa Bu, lagi ada Nggak tugas apa-apa juga. Bu, kalau mau mah. Ikhlas ya Pak? Ikhlas ya? Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan, jika ada kurang-kurangnya. Semangat belajarnya, ini baru Arduino, ini remeh daripada Raspberry, daripada yang lain-lain. Jadi kalau di sini aja udah males belajar, biasanya nanti susah gitu. Biasanya nanti logikanya suka nyesel kayak gitu. Mumpung masih ada waktu sama kesempatan. Seperti itu, demikian quotes dari saya hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, di kesempatan yang baik. Nanti untuk yang baru join, yang ingin mengulang pembahasan hari ini, nanti saya upload di YouTube, nanti saya share di ini ya, di apa? Di grup. Oke, Bu. Ini udah di record. Bisa Baik, di. Bu. Terima kasih Mbak Hasan. Masih ada yang masuk. Rohayana. Iya, Pak Muhyiddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sampai Bu. ketemu lagi minggu depan. Iya. Oh iya, belum screenshot ya.